Pernahkah kamu merasa dunia runtuh begitu saja? Satu hari semuanya baik-baik saja. Dan keesokan harinya, kamu kehilangan pekerjaan, kehilangan arah, atau bahkan merasa kehilangan segalanya. Di momen itulah banyak orang membuat kesalahan yang sama, tanpa sadar, yang justru membuat proses bangkit jauh lebih sulit. Di channel Arah Stoikisme ini, kami menggabungkan kebijaksanaan kuno filsafat stoikisme, sains modern, kekuatan otak neuroplastisitas, dan energi tarik-menarik, Law of Attraction. Kemudian kami tambahkan sebuah metode Cognitive Behavioral Therapy atau CBT, yang akhirnya menghasilkan sebuah panduan kehidupan yang bisa diwujudkan secara nyata dan bisa dibuktikan secara ilmiah. Dan panduan yang kami berikan juga bisa dipraktekkan secara langsung setiap hari agar proses pengembangan diri Anda lebih cepat dan maksimal. Terus ikuti kami dan buka potensi tak terbatas Anda. Kami berikan update setiap hari, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Kesalahan pertama, membiarkan emosi menguasai. Marah, sedih, atau panik itu wajar. Tapi jika kamu membiarkan emosi itu mengambil alih, kamu akan melakukan keputusan impulsif, mengucapkan kata-kata yang menyesatkan, atau bahkan menyerah sebelum sempat memulai. Stoikisme mengajarkan, fokuslah pada apa yang bisa kamu kendalikan. Kamu tidak bisa memaksa keadaan kembali seperti semula, tapi kamu bisa mengendalikan bagaimana meresponsnya. Tenangkan diri sebelum bertindak, itu adalah pondasi ketenangan batin yang akan menyelamatkan langkahmu. Kesalahan kedua, menunda bergerak. Kehilangan pekerjaan sering membuat orang merasa lemas dan pasrah. Padahal, otakmu selalu siap membentuk jalur baru melalui neuroplastisitas. Setiap tindakan kecil, setiap langkah sederhana untuk memperbaiki keadaan, membangun koneksi saraf baru yang membawa kamu menuju solusi. Mulai dari hal kecil, rapikan meja, perbarui CV, kirim satu email lamaran, atau pelajari skill baru. Jangan menunggu waktu yang tepat, karena waktu yang tepat itu kamu ciptakan sendiri dengan tindakan. Kesalahan ketiga, terlalu fokus pada kekurangan atau kegagalan masa lalu. Mengulang-ulang kata "aku gagal" hanya memperkuat jalur saraf itu di otakmu. Ganti dengan kalimat yang memberdayakan, walau sederhana. Aku sedang belajar, aku sedang membangun kembali. Kalimat ini akan perlahan mengubah cara otakmu merespons kegagalan dan membuka jalan menuju kesempatan baru. Kesalahan keempat, melupakan rasa syukur. Di tengah kehancuran, wajar jika rasanya sulit bersyukur. Tapi bahkan hal terkecil, seperti udara yang kita hirup, matahari yang masih terbit, atau orang yang peduli padamu, adalah titik awal vibrasi positif. Law of Attraction mengingatkan, energi yang kamu pancarkan akan menarik hal-hal yang selaras. Semakin kamu fokus pada rasa syukur, semakin banyak peluang dan orang baik akan datang padamu. Kesalahan kelima, mengisolasi diri. Kehilangan pekerjaan atau hubungan membuat banyak orang menarik diri dari dunia. Padahal dukungan sosial dan koneksi baru sangat penting untuk bangkit. Berinteraksi dengan orang positif, bergabung dalam komunitas, atau sekadar berbagi cerita dengan teman, membantu otakmu menerima energi baru dan membuka jalan untuk peluang baru. Jika kamu bisa menghindari 5 kesalahan ini, kamu tidak hanya mengurangi rasa sakit, tapi juga mempercepat proses bangkitmu, mengubah trauma menjadi pelajaran, dan membangun kekuatan batin yang tidak mudah goyah. Kita lanjutkan dengan strategi langkah demi langkah yang bisa diterapkan setiap hari untuk bangkit setelah kehilangan pekerjaan. Tetap mengintegrasikan stoikisme, neuroplastisitas, dan law of attraction. Pertama, bangun dengan kesadaran. Saat membuka mata di pagi hari, jangan langsung mengecek ponsel atau berita yang bisa memicu kecemasan. Ambil 2-3 menit untuk menarik napas dalam dan menyadari dirimu. Hari ini aku fokus pada apa yang bisa aku kendalikan. Ini prinsip stoik yang membantu menjaga ketenangan batin sebelum menghadapi dunia. Kedua, jurnal pagi untuk pikiran positif. Tuliskan 3 hal yang kamu syukuri hari ini. Tulis juga 1 hal kecil yang bisa kamu lakukan untuk mendekati tujuanmu. Ini melatih otakmu membentuk jalur baru
lewat neuroplastisitas. Kamu mulai memprogram pikiran untuk melihat solusi, bukan masalah, dan mempersiapkan diri untuk peluang baru. Ketiga, bergerak dan aktivasi tubuh. Tubuh yang aktif membantu pikiran tetap fokus dan emosi stabil. Lakukan stretching ringan, yoga, atau jalan santai 5-10 menit. Endorfin yang dilepaskan akan menenangkan otak dan memberi energi positif yang selaras dengan law of attraction. Keempat, fokus pada satu tindakan nyata. Setiap hari, pilih satu langkah kecil yang membawa perubahan. Contoh, kirim satu lamaran, hubungi satu orang jaringan profesional, atau belajar satu skill baru. Langkah kecil tapi konsisten lebih efektif daripada usaha besar yang tidak terstruktur. Ini juga mengajarkan otak bahwa kamu sedang bergerak maju, bukan terjebak dalam kekalahan. Kelima, menangani kemunduran dengan bijak. Jika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, berhentilah sejenak. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini berada di luar kendaliku, atau bisa aku ubah? Jika di luar kendali, lepaskan. Jika bisa diubah, ambil tindakan konkret. Ini prinsip stoik yang menjaga energi mental tetap fokus dan tidak terbuang sia-sia. Keenam, membersihkan pikiran di sore hari. Sebelum malam, tuliskan semua kekhawatiran dan beban yang kamu bawa seharian. Bayangkan, kertas itu sebagai tempat membuang energi negatif. Ritual ini membantu otak menutup hari dengan tenang dan siap untuk membangun pikiran positif saat tidur. Ketujuh, penutup hari dengan rasa syukur. Sebelum tidur, sebutkan 3 hal baik yang terjadi hari ini. Sekecil apapun, rasa syukur ini meningkatkan vibrasi energi positifmu, menarik peluang dan orang baik melalui law of attraction. Otak memproses pengalaman ini saat tidur, memperkuat jalur saraf positif yang sudah kamu bentuk sepanjang hari. Pernahkah kamu membuka mata di pagi hari dan merasa berat sekali untuk bangkit, seolah dunia menatapmu dengan senyum sinis, menunggu kamu menyerah? Kehilangan pekerjaan, hubungan yang berakhir, atau masalah hidup yang menumpuk membuatmu merasa sendirian. Tapi di saat seperti ini, justru momen itu menjadi titik awal. Bangkit bukan soal menunggu keadaan sempurna, tapi soal memilih untuk melangkah. Walau hati masih berat, mulailah dengan satu napas. Tarik dalam, hembuskan perlahan, dan sadari, hari ini aku fokus pada apa yang bisa aku kendalikan. Kalau pikiranmu mencoba melayang pada hal-hal yang tidak bisa diubah, tarik kembali. Itulah kunci stoikisme. Memisahkan apa yang bisa kamu kendalikan dari yang tidak. Ambil buku catatan dan tuliskan 3 hal yang kamu syukuri. Tidak harus besar, bahkan hal kecil seperti secangkir kopi hangat atau udara pagi yang segar sudah cukup. Lalu tuliskan 1 langkah kecil yang bisa kamu lakukan hari ini untuk maju. Setiap tulisan ini sedang melatih otakmu lewat neuroplastisitas, membentuk jalur baru yang lebih positif dan produktif. Bangun tubuhmu, walau hanya beberapa menit. Stretching, jalan santai, atau gerakan sederhana lainnya. Tubuh yang bergerak membantu otak tetap fokus, menenangkan emosi, dan memberi energi yang selaras dengan vibrasi positif law of attraction. Fokuslah pada satu kemenangan kecil setiap hari. Kirim 1 lamaran, hubungi 1 orang jaringan, atau pelajari 1 skill baru. Langkah kecil itu mungkin terlihat sepele, tapi jika konsisten, ia membangun momentum yang tak bisa diabaikan. Jika kemunduran datang, jangan panik. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini di luar kendaliku, atau bisa aku ubah? Jika di luar kendali, lepaskan. Jika bisa diubah, lakukan tindakan konkret. Ini adalah latihan stoikisme yang menjaga energi mentalmu tetap tajam. Saat sore tiba, luangkan waktu untuk menulis semua yang mengganggu pikiranmu. Bayangkan kertas itu sebagai tempat membuang semua beban. Ritual ini membuat otakmu siap beristirahat, tanpa membiarkan kekhawatiran terus menumpuk. Dan sebelum tidur, tutup hari dengan rasa syukur. Sebutkan 3 hal baik yang terjadi hari ini. Sekecil apapun, rasa syukur ini meningkatkan vibrasi energimu, menarik peluang dan orang-orang yang selaras dengan tujuanmu. Otakmu akan memproses pengalaman ini saat tidur, memperkuat jalur saraf positif yang membawamu lebih dekat ke versi dirimu yang baru dan kuat. Bangkit dari kehancuran
bukan tentang menjadi sempurna, bukan tentang menutupi rasa sakit atau berpura-pura kuat. Bangkit adalah memilih untuk melangkah meski masih takut, memilih untuk percaya meski belum ada bukti, dan memilih untuk bersyukur walau luka masih terasa. Setiap hari yang kamu lalui dengan sadar adalah satu batu bata yang membangun pondasi hidup baru. Dan suatu hari nanti, ketika kamu menoleh ke belakang, kamu akan tersenyum melihat betapa semua luka, semua kegagalan justru membentuk dirimu menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih berdaya. Bayangkan, kamu duduk di ruang tamu, memegang amplop pemberitahuan pemutusan kerja. Jantungmu berdetak cepat, kepala terasa berat, dan pikiranmu dipenuhi pertanyaan. Kenapa ini terjadi padaku? Apa aku akan selamanya begini? Di momen itu, banyak orang memilih menyerah. Tapi ingat, stoikisme mengajarkan, kamu tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi padamu, tapi kamu bisa mengendalikan bagaimana meresponsnya. Jangan biarkan kemarahan atau kepanikan mengambil alih. Tarik napas dalam, hembuskan perlahan, dan katakan pada diri sendiri, aku tidak bisa mengubah masa lalu, tapi aku bisa memilih langkahku hari ini. Kamu membuka laptop dan menatap layar kosong, bingung harus mulai dari mana. Ingat, otakmu bisa belajar ulang. Neuroplastisitas bekerja setiap kali kamu memilih satu tindakan positif. Mulailah dari satu hal kecil. Perbarui CV, kirim satu lamaran, atau baca satu artikel untuk menambah skill. Setiap langkah kecil ini bukan sekadar tugas. Ini adalah latihan untuk membentuk pola pikir baru. Pola pikir yang tangguh. Kemudian, jangan lupa untuk fokus pada rasa syukur. Mungkin hari ini hanya segelas kopi hangat, atau panggilan singkat dari teman lama. Tapi itu sudah cukup. Law of Attraction mengajarkan, energi yang kamu pancarkan akan menarik hal-hal yang selaras. Saat kamu bersyukur, bahkan hal-hal kecil akan memperkuat motivasi dan membuka pintu peluang baru. Saat sore tiba, kamu mulai merasa lelah dan ingin menyerah. Tuliskan semua kekhawatiran di buku catatanmu. Bayangkan, setiap kata sebagai beban yang kamu letakkan di tanah, dan rasakan ringan ketika menutup buku itu. Ini adalah cara menjaga pikiran tetap jernih dan siap menghadapi hari berikutnya. Sebelum tidur, ingatkan dirimu, aku telah melakukan langkah kecil hari ini, dan itu berarti aku bergerak maju. Meski belum sempurna, meski belum terlihat hasilnya, setiap langkah itu sedang membangun versi diriku yang baru, lebih kuat, lebih bijak, dan lebih siap menghadapi hidup. Ingat, bangkit bukan soal menjadi sempurna, bukan soal menutupi rasa sakit. Bangkit adalah tentang memilih untuk tetap berjalan, memilih untuk percaya pada dirimu sendiri, dan memilih untuk bersyukur walau luka masih terasa. Suatu hari nanti, ketika kamu menoleh ke belakang, kamu akan tersenyum melihat bahwa semua kesedihan, semua kegagalan adalah batu pijakan yang membawamu ke kehidupan yang lebih baik. Dan saat itu datang, kamu akan sadar, kamu tidak hanya bertahan, kamu telah bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Kita lanjutkan dengan tips mental lanjutan dan afirmasi harian yang bisa dijadikan rutinitas harian. Pertama, afirmasi pagi untuk memulai hari. Saat membuka mata, tarik napas dalam dan ucapkan, hari ini aku memilih ketenangan. Hari ini aku memilih untuk bergerak maju. Aku terbuka pada peluang baru. Ucapkan dengan perasaan, bukan sekadar kata-kata. Ini mengirim sinyal positif pada otak dan energimu, menyiapkan diri untuk menghadapi hari dengan kendali dan fokus. Kedua, visualisasi kesuksesan. Luangkan 2-3 menit untuk menutup mata dan membayangkan dirimu berhasil melewati kesulitan. Bayangkan kamu mendapat pekerjaan baru, hubungan mulai membaik, atau menemukan jalan keluar dari masalahmu. Rasakan emosi positifnya, lega, bahagia, percaya diri. Visualisasi ini melatih jalur saraf baru dalam otakmu, neuroplastisitas, dan mengirim vibrasi positif ke alam semesta, Law of Attraction. Ketiga, tindakan kecil yang konsisten. Setiap hari, pilih satu hal nyata yang bisa dilakukan untuk membangun hidupmu. Contohnya, kirim satu lamaran kerja, hubungi satu orang jaringan, atau belajar satu skill baru. Langkah kecil tapi konsisten lebih efektif
daripada rencana besar yang menunda aksi. Setiap tindakan menguatkan mentalmu dan membentuk jalur saraf produktif di otakmu. Keempat, refleksi sore. Di sore hari, tuliskan apa yang berhasil dicapai hari itu, sekecil apapun. Juga tuliskan satu hal yang bisa diperbaiki besok. Kegiatan ini membuat pikiran tetap fokus pada solusi, mengurangi stres, dan mempersiapkanmu menghadapi hari berikutnya dengan energi positif. Kelima, ritual malam dengan rasa syukur. Sebelum tidur, ucapkan 3 hal yang kamu syukuri hari ini. Bisa sekecil senyum teman, matahari yang cerah, atau segelas air hangat. Rasa syukur ini meningkatkan vibrasi energimu dan menutup hari dengan tenang, memperkuat jalur saraf positif yang kamu bentuk sepanjang hari. Keenam, menangani godaan negatif. Saat pikiran negatif muncul, hentikan sejenak dan tanyakan, apakah ini berada di luar kendaliku atau bisa aku ubah? Jika di luar kendali, lepaskan. Jika bisa diubah, lakukan langkah kecil untuk memperbaikinya. Ini latihan stoikisme yang menjaga energi mental tetap fokus, bukan terbuang sia-sia. Ketujuh, ulangi setiap hari. Rutinitas ini bukan sekadar checklist, tapi latihan mental dan energi. Jika dilakukan setiap hari, otakmu akan terbentuk ulang, pikiranmu lebih fokus, dan energimu lebih positif. Apa yang dulunya terasa mustahil, akan mulai terasa mungkin. Apa yang dulu menakutkan, akan terasa ringan. Pernahkah kamu merasa hari-harimu hampa setelah kehilangan pekerjaan atau hubungan yang penting? Seolah semua yang dulu menjadi peganganmu hilang begitu saja, meninggalkan kekosongan dan rasa sakit. Tapi dengarkan, bangkit bukan soal menunggu dunia berubah. Bangkit adalah tentang memilih untuk bergerak. Walau langkahmu kecil, walau hatimu masih berat. Mulailah dari pagi ini. Tarik napas dalam, rasakan udara mengisi paru-parumu, dan katakan dalam hati, hari ini aku memilih ketenangan. Hari ini aku memilih untuk bergerak maju. Aku terbuka pada peluang baru. Kata-kata itu bukan sekadar ucapan. Ia adalah sinyal bagi otak dan energimu, memberitahu dirimu sendiri bahwa hari ini akan berbeda. Tutup mata sejenak, bayangkan dirimu melewati semua kesulitan. Bayangkan kamu menemukan pekerjaan baru, hubungan mulai membaik, atau menemukan jalan keluar dari masalahmu. Rasakan emosi positif itu, lega, bahagia, percaya diri. Visualisasi ini bukan hayalan. Ini sedang membentuk jalur saraf baru di otakmu dan mengirim vibrasi positif ke alam semesta yang selaras dengan law of attraction. Lalu lakukan satu tindakan nyata. Kirim satu lamaran, hubungi satu orang, atau pelajari satu skill baru. Jangan remehkan langkah kecil. Konsistensi adalah kunci. Setiap langkah memperkuat mentalmu, membentuk otakmu menjadi mesin yang fokus pada solusi, bukan masalah. Saat sore tiba, tuliskan apa yang berhasil dicapai hari ini, sekecil apapun. Tulis juga satu hal yang bisa diperbaiki besok. Refleksi ini menjaga pikiran tetap jernih, memberi energi positif, dan mempersiapkanmu menghadapi hari berikutnya dengan kekuatan baru. Sebelum tidur, ucapkan 3 hal yang kamu syukuri. Sekecil apapun, senyum teman, matahari yang cerah, secangkir teh hangat. Rasa syukur ini memperkuat jalur saraf positif di otakmu dan meningkatkan vibrasi energimu. Setiap malam, kamu menanam benih yang akan tumbuh menjadi kekuatan yang membawa hari-harimu lebih cerah. Dan ketika pikiran negatif muncul, jangan biarkan ia menguasaimu. Tanya pada dirimu, apakah ini berada di luar kendaliku atau bisa aku ubah? Jika di luar kendali, lepaskan. Jika bisa diubah, lakukan satu langkah kecil. Inilah latihan stoikisme yang menjaga energi mental tetap fokus, tidak terbuang sia-sia. Setiap hari, ulangi ritual ini. Jangan terburu-buru ingin melihat hasil instan. Otakmu perlahan berubah, pikiranmu menjadi lebih jernih, energimu lebih positif. Apa yang dulunya terasa mustahil, mulai terasa mungkin. Apa yang dulu menakutkan, mulai terasa ringan. Ingat, bangkit bukan soal menjadi sempurna. Bangkit adalah memilih untuk tetap melangkah. Memilih untuk percaya,
pada dirimu sendiri, dan memilih bersyukur walau luka masih terasa. Dan suatu hari nanti, ketika kamu menoleh ke belakang, kamu akan tersenyum, melihat bahwa semua kesulitan, semua kegagalan, adalah batu pijakan yang membawamu ke kehidupan yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih berdaya. Bayangkan kamu duduk di meja dapur, secangkir kopi dingin di tangan, melihat sisa dokumen pekerjaan yang dulu kamu banggakan. Rasanya hampa, kepala terasa berat, dan hati bertanya-tanya, apakah aku akan pernah bangkit lagi? Apakah hidupku akan kembali normal? Di saat seperti ini, banyak orang memilih diam, mengisolasi diri, atau menunda langkah. Tapi percayalah, diam hanya memperkuat rasa sakit, dan menunda hanya memperlambat proses bangkit. Mulailah dengan satu napas. Tarik dalam, hembuskan perlahan, dan katakan pada diri sendiri, aku tidak bisa mengubah apa yang terjadi kemarin, tapi aku bisa memilih langkahku hari ini. Ini bukan sekadar kata-kata kosong. Ini adalah pondasi stoikisme yang menanamkan ketenangan batin di tengah kekacauan. Kemudian, buka buku catatanmu. Tuliskan 3 hal yang kamu syukuri hari ini. Sekecil apapun, bisa teman yang mengirim pesan, matahari yang cerah, atau tubuhmu yang masih sehat. Lalu tuliskan 1 langkah nyata yang bisa kamu lakukan sekarang untuk bergerak maju. Setiap langkah ini sedang membentuk jalur baru di otakmu. Neuroplastisitas sedang bekerja diam-diam, mengubah pola pikir lama yang lemah menjadi jalur yang produktif dan kuat. Bayangkan sore hari tiba, dan rasa lelah mulai menghantui. Kamu merasa ingin menyerah, menutup laptop, dan tidur sepanjang hari. Tapi jangan biarkan itu terjadi. Tuliskan semua kekhawatiran di buku catatanmu. Rasakan beratnya setiap kata, lalu tutup buku itu. Bayangkan, semua energi negatif mengalir keluar bersamaan dengan menutup buku itu. Pikiranmu menjadi jernih, siap untuk menerima energi positif di malam hari. Sebelum tidur, lakukan ritual rasa syukur. Ucapkan 3 hal yang kamu syukuri hari ini. Sekecil apapun, rasakan setiap kata dalam hati. Energi positif itu akan memperkuat jalur saraf yang kamu bangun, menarik peluang dan orang-orang yang selaras dengan tujuanmu. Dan ketika pikiran negatif datang, jangan lawan dengan kemarahan. Tanya pada dirimu, apakah ini di luar kendaliku, atau bisa aku ubah? Jika di luar kendali, lepaskan. Jika bisa diubah, ambil 1 langkah kecil untuk memperbaikinya. Ini adalah latihan stoikisme yang menjaga energi mental tetap fokus, tidak terbuang sia-sia. Hari demi hari, ulangi semua ritual ini. Setiap napas, setiap tindakan kecil, setiap rasa syukur, membentuk dirimu menjadi lebih kuat. Apa yang dulu menakutkan, mulai terasa ringan. Apa yang dulu terasa mustahil, mulai terasa mungkin. Dan suatu hari, ketika kamu menoleh ke belakang, kamu akan tersenyum, menyadari bahwa semua luka, semua kegagalan, dan semua rasa sakit adalah batu pijakan yang membawamu ke versi diri yang lebih tangguh, bijak, dan penuh daya. Bangkit bukan tentang sempurna. Bangkit adalah tentang memilih untuk melangkah, memilih untuk percaya pada dirimu, dan memilih bersyukur walau luka masih terasa. Bayangkan, pagi ini kamu duduk sendiri di kamar, tangan masih menggenggam bantal, mata menatap kosong ke dinding. Kamu baru kehilangan pekerjaan, atau hubungan yang selama ini kamu banggakan runtuh. Dalam hati, terdengar suara kecil. Kenapa ini terjadi padaku? Aku gagal. Aku tidak akan bangkit lagi. Namun di saat itu, ada suara lain yang lebih kuat. Suara yang harus kamu pilih untuk didengar. Ini bukan akhir, ini adalah awal. Aku masih punya diriku sendiri, dan itu cukup untuk memulai. Kamu bangun perlahan, menarik napas dalam, dan mengingatkan dirimu pada prinsip stoikisme. Kamu tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi padamu, tapi kamu bisa memilih bagaimana meresponsnya. Sejenak kamu duduk diam, merasakan ketenangan itu masuk perlahan ke dalam pikiran dan tubuhmu. Kamu membuka laptop dan menatap layar kosong. Pikiranmu mencoba membuat daftar kegagalan, tapi kamu hentikan itu. Alih-alih terjebak dalam kekalahan, kamu menulis 1 hal kecil yang bisa dilakukan hari ini. Kirim 1 lamaran kerja, hubungi seorang teman lama,
atau pelajari skill baru, kamu merasakan otakmu mulai terbiasa dengan tindakan positif itu. Neuroplastisitas bekerja diam-diam, membentuk jalur baru yang menguatkan pola pikir produktif. Di sore hari, rasa lelah datang. Kamu ingin menyerah, menarik diri, menutup diri dari dunia. Namun kamu mengambil buku catatan, menulis semua kekhawatiran dan rasa sakitmu. Setiap kata yang ditulis terasa seperti melepaskan beban dari bahu. Kamu menutup buku itu dan sejenak merasakan ringan. Pikiranmu kembali jernih, siap menerima energi baru. Malam menjelang, kamu melakukan ritual rasa syukur. 3 hal sederhana: senyum seorang teman, udara segar yang masuk dari jendela, atau secangkir teh hangat. Kamu merasakan setiap ucapan itu mengalir dalam hati, meningkatkan vibrasi energimu, dan membuka ruang bagi peluang baru. Di tengah tidur, pikirkan satu hal lagi. Setiap langkah kecil yang kuambil hari ini membawaku lebih dekat ke versi diriku yang baru. Otakmu akan memproses ini saat tidur, memperkuat jalur saraf positif, dan mempersiapkanmu menghadapi hari berikutnya dengan kekuatan baru. Hari demi hari, ritual ini berulang. Napasku menjadi lebih tenang, langkahku lebih mantap, dan rasa syukur menjadi energi yang menggerakkan hidupku. Apa yang dulu menakutkan mulai terasa ringan, apa yang dulu terasa mustahil mulai terasa mungkin, dan suatu hari, ketika kamu menoleh ke belakang, kamu akan tersenyum, menyadari bahwa semua luka, semua kegagalan, semua rasa sakit adalah batu pijakan yang membentukmu menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijak, dan penuh daya. Bangkit bukan tentang menjadi sempurna. Bangkit adalah tentang memilih untuk melangkah, memilih untuk percaya pada dirimu, dan memilih bersyukur walau luka masih terasa. Bayangkan kamu duduk di tepi tempat tidur, mata menatap lantai, memikirkan semua yang hilang, kehilangan pekerjaan, kehilangan hubungan, atau merasa seluruh dunia menentangmu. Di kepalamu terdengar suara kecil yang menghantui. Kenapa aku harus mengalami ini? Aku gagal. Aku tidak akan bangkit. Namun, ada suara lain yang lebih bijak, tersembunyi di dalam dirimu. Ini bukan akhir. Aku masih punya diriku. Aku masih punya pilihan. Dan aku akan memulai dari sini. Kamu bangkit perlahan, menatap cermin, dan bertanya pada diri sendiri. Siapa aku sebenarnya? Apakah aku hanya definisi dari pekerjaanku atau hubunganku? Jawabannya muncul dari ketenangan batin stoik. Kamu adalah dirimu sendiri. Keadaan luar tidak mendefinisikan nilai dirimu. Sejenak, kamu duduk diam, menarik napas dalam, dan membiarkan pikiranmu tenang. Lalu kamu membuka buku catatan dan menulis. 3 hal yang aku syukuri hari ini. 1 tindakan kecil yang bisa aku lakukan untuk bangkit. Sekecil apapun tindakan itu, mengirim 1 email lamaran, belajar 1 skill baru, atau sekadar berbicara dengan teman, semuanya membentuk jalur saraf baru di otakmu. Neuroplastisitas bekerja diam-diam, menanamkan pola pikir positif dan produktif. Siang hari datang, dan rasa lelah mencoba menenggelamkanmu. Kamu duduk di meja, menatap layar kosong, dan suara di kepalamu mencoba meyakinkan. Semua ini sia-sia, kamu tidak akan berhasil. Tapi kamu memilih untuk mengubah dialog itu. 1 langkah kecil hari ini lebih baik daripada diam seharian. Aku akan melakukan sesuatu, walau kecil. Sore hari, kamu mengambil waktu untuk menulis semua kekhawatiran dan rasa sakitmu. Setiap kata terasa berat saat ditulis, tapi begitu menutup buku itu, kamu merasakan lega. Energi negatif yang menumpuk perlahan mengalir keluar. Pikiranmu jernih, siap menerima hal positif yang akan datang. Malam hari, sebelum tidur, kamu menutup hari dengan rasa syukur. 3 hal sederhana: matahari yang terbenam, suara teman yang peduli, atau secangkir teh hangat. Rasa syukur ini bukan sekadar kata-kata. Energi positif yang kamu pancarkan menarik peluang dan orang-orang yang selaras dengan tujuanmu. Dan di tengah malam, ketika gelisah mencoba menyerang, kamu mengulang afirmasi. Aku bergerak maju, aku fokus pada apa yang bisa aku kendalikan. Aku bersyukur atas hal-hal kecil. Aku sedang membangun diriku yang baru. Hari demi hari,
Ritual ini diulang. Setiap napas, setiap tindakan kecil, setiap rasa syukur, membentuk dirimu menjadi pribadi yang lebih tangguh. Apa yang dulu menakutkan terasa ringan, apa yang dulu mustahil mulai terasa mungkin. Dan suatu hari, ketika kamu menoleh ke belakang, kamu akan tersenyum. Kamu akan menyadari bahwa semua luka, semua kegagalan, dan semua rasa sakit adalah batu pijakan yang membentukmu menjadi versi diri yang lebih kuat, bijak, dan penuh daya. Bangkit bukan soal menjadi sempurna. Bangkit adalah memilih untuk tetap berjalan, memilih untuk percaya pada dirimu, dan memilih bersyukur walau luka masih terasa. Bayangkan, pagi ini kamu bangun, tapi rasanya seperti menarik tubuh yang berat dari lumpur. Hati masih sakit, kepala penuh dengan pertanyaan. Apakah aku pernah bisa bangkit? Apakah semua ini sia-sia? Namun, di balik rasa takut itu, ada suara kecil yang menenangkan. Satu langkah hari ini lebih penting daripada menunggu semuanya sempurna. Kamu duduk di meja, menarik napas dalam, dan menuliskan 3 hal yang kamu syukuri. Sekecil apapun, secangkir kopi hangat, pesan singkat dari teman, atau udara pagi yang segar. Rasa syukur ini mengubah energi batinmu, menurunkan stres, dan membuka ruang bagi pikiran jernih untuk muncul. Kemudian kamu menatap layar laptop, dan rasa takut mencoba kembali. Aku akan gagal lagi. Apa gunanya mencoba? Kamu tersenyum, dan menulis satu tindakan kecil yang bisa dilakukan hari ini. Mengirim satu email lamaran, membaca satu artikel skill baru, atau sekadar menghubungi teman lama untuk berbicara. Setiap tindakan kecil itu sedang membentuk jalur saraf baru di otakmu. Neuroplastisitas bekerja, mengubah pola lama yang membuatmu terjebak menjadi pola baru yang produktif. Siang hari tiba, dan rasa lelah mulai menguasai. Kamu duduk di balkon, menatap langit, dan mengingatkan dirimu, aku tidak bisa mengendalikan semua yang terjadi di luar sana. Tapi aku bisa mengendalikan reaksiku. Ini prinsip stoikisme. Fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan, lepaskan yang tidak bisa. Sore hari, kamu menulis semua kekhawatiran di buku catatan. Kamu menumpahkan rasa takut, penyesalan, dan sakit hati. Menutup buku itu adalah simbol melepaskan energi negatif. Rasa lega muncul perlahan. Pikiran menjadi lebih jernih, dan kamu siap menghadapi langkah selanjutnya. Malam hari, sebelum tidur, kamu melakukan ritual rasa syukur. 3 hal yang membuatmu tersenyum hari ini, sekecil apapun. Setiap kata adalah energi positif yang menarik peluang dan orang baik dalam hidupmu, sesuai dengan hukum Law of Attraction. Dan ketika rasa takut datang di tengah malam, kamu mengulang afirmasi dalam hati. Aku bergerak maju. Aku fokus pada apa yang bisa aku kendalikan. Aku bersyukur atas hal-hal kecil. Aku sedang membangun diriku yang baru. Hari demi hari, ritual ini diulang. Napasku lebih tenang, langkahku lebih mantap, dan rasa syukur menjadi energi yang menggerakkan hidupku. Bangkit adalah memilih untuk tetap berjalan, percaya pada dirimu, dan bersyukur walau luka masih terasa. Bayangkan, seorang wanita yang baru saja ditinggalkan pasangannya, hatinya hancur. Dunia terasa kosong. Dan setiap kenangan terasa seperti pisau yang menusuk. Di kepalanya terdengar suara, kenapa aku harus melalui ini sendirian? Aku tidak akan pernah bahagia lagi. Namun, ia mengambil napas dalam, menutup mata, dan mengingatkan diri. Aku tidak bisa mengubah masa lalu, tapi aku bisa memilih langkahku hari ini. Ia menulis 3 hal yang ia syukuri hari ini. Senyuman anaknya, percakapan singkat dengan teman, dan secangkir teh hangat. Lalu ia menuliskan 1 langkah kecil, mengirim pesan maaf pada diri sendiri, berbicara dengan sahabat, atau melakukan aktivitas yang membangkitkan semangat. Otaknya perlahan belajar, membentuk jalur baru yang fokus pada solusi, bukan pada rasa sakit. Sementara itu, seorang pria kehilangan karirnya karena PHK mendadak. Pikiran negatif mencoba menguasainya. Aku gagal. Apa gunanya mencoba lagi? Ia berhenti sejenak, menarik napas, dan menegaskan dalam hati, aku masih punya kendali atas tindakan dan pikiranku. Aku akan fokus pada apa yang bisa aku ubah.
Setiap hari ia melakukan satu tindakan nyata. Mengirim lamaran kerja, belajar skill baru, atau bertemu jaringan profesional. Sekecil apapun, tindakan ini memperkuat mentalnya dan membangun jalur saraf positif dalam otak, sesuai prinsip neuroplastisitas. Di sisi lain, ada seseorang yang menghadapi kehancuran rumah tangga. Suasana rumah penuh ketegangan, emosi meledak di sana-sini, dan ia merasa lelah secara mental. Ia memilih satu momen untuk duduk diam, menulis semua rasa sakit dan kekhawatirannya di buku catatan, lalu menutup buku itu. Energi negatifnya mengalir keluar, dan ia merasa lebih ringan, siap menghadapi tantangan berikutnya. Malam hari, ketiganya melakukan ritual rasa syukur, menyebut 3 hal yang membuat mereka tersenyum atau merasa lega hari ini. Sekecil apapun, rasa syukur ini memperkuat vibrasi energi positif mereka, menarik peluang baru, dan membangun momentum untuk hari-hari berikutnya. Dan ketika ketakutan atau keraguan muncul, mereka mengulang afirmasi, "Aku bergerak maju, aku fokus pada apa yang bisa aku kendalikan. Aku bersyukur atas hal-hal kecil, aku sedang membangun diriku yang baru." Hari demi hari, ritual ini diulang. Napasku lebih tenang, langkahku lebih mantap, dan rasa syukur menjadi energi yang menggerakkan hidupku. Apa yang dulu menakutkan terasa ringan, dan apa yang dulu terasa mustahil mulai terasa mungkin. Suatu hari, ketika mereka menoleh ke belakang, mereka akan tersenyum, menyadari bahwa semua luka, kegagalan, dan rasa sakit adalah batu pijakan yang membentuk mereka menjadi versi diri yang lebih tangguh, bijak, dan penuh daya. Bangkit bukan soal sempurna, tapi tentang memilih untuk tetap berjalan, percaya pada diri sendiri, dan bersyukur walau luka masih terasa. Ingat, setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini membentuk versi dirimu yang lebih kuat esok. Setiap napas tenang, setiap tindakan positif, dan setiap rasa syukur yang kamu rasakan adalah investasi untuk hidup yang lebih bijak dan penuh daya. Jika kamu ingin terus belajar cara bangkit dari kehancuran, menguasai pikiranmu, dan menarik energi positif ke hidupmu, pastikan kamu subscribe channel Arah Stoikisme sekarang. Jangan lewatkan video berikutnya, karena setiap episode akan membimbingmu langkah demi langkah untuk menjadi pribadi yang tangguh, tenang, dan tak tergoyahkan. Klik subscribe dan nyalakan notifikasi. Perjalanan perubahan hidupmu baru saja dimulai.